Semangat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Rohani Silalahi. Video kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu apa saja yang termasuk di dalam ukuran pemusatan data itu, yakni mean atau rataan hitung, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk video kali ini adalah kalian bisa menentukan ukuran pemusatan data atau data itu terpusat di angka berapa saja. Itu tujuan kita untuk video kali ini. Kita langsung saja untuk ukuran pemusatan data yang pertama, yakni untuk rata-rata data tunggal. Rata-rata itu adalah jumlah data per banyak data dilambangkan dengan X bar. Untuk data tunggal ada 3 kondisi yang akan kita tentukan cara menentukan rata-ratanya. Untuk seperti ini, kondisi pertama X1, X2, X3 sampai Xn, mencari rataannya ini adalah X1 tambah X2 sampai tambah Xn dibagi N atau banyak data. Atau boleh dituliskan sigma X per N. Contohnya, rataan hitung dari 11, 13, 16, dan seterusnya. Mencari rata-ratanya ini berarti kita jumlahkan semuanya. 11 tambah 13 sampai seterusnya dibagi banyak datanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 6, jadi ketemulah rata-ratanya ini nanti 14. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua berikutnya untuk data tunggal berbobot. Data tunggal berbobot itu artinya nilai X1 frekuensinya F1, nilainya yang X2 frekuensinya F2 dan seterusnya. Untuk mencari rataannya ini adalah kita kalikan nilai dikali frekuensi, X1 kali F1 tambah X2 kali F2 dikalikan, baru dijumlahkan semua dibagi jumlah semua frekuensinya. Contohnya ini, rata-rata dari nilai 5 ada 1, nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 8. Ini namanya tunggal berbobot. Mencari rataannya ini adalah kita kalikan 5 kali 1 tambah 6 kali 3 tambah 7 kali 8 dan seterusnya dibagi dengan jumlah frekuensinya kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 8 tambah 5 tambah 4 dan seterusnya. Nanti ketemulah rataannya ini adalah 7,3. Ini untuk kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, rataan gabungan. Jika F1 bilangan yang mempunyai rataan hitung M1, F2 bilangan yang mempunyai rataan hitung M2, sampai Fn yang mempunyai rataan hitung Mn, maka rataan keseluruhannya ini adalah, X barnya ini adalah F1 kali M1 ditambah F2 kali M2 sampai Fn dikali Mn dibagi dengan jumlah semua frekuensinya, atau dilambangkan dengan sigma Fn kali Mn dibagi sigma Fn, di mana sigma itu adalah jumlah. Contohnya, nih, sebuah pabrik mempunyai 100 orang pekerja. Dari keseluruhan pekerja itu ada 60 orang memperoleh gaji 300 per minggu, 30 orang 400, sisanya 10 orang, berarti gaji 500.000. Rata-rata yang dikeluarkan pimpinan untuk gaji setiap orang berarti kita kalikan 60 kali 300 tambah 30 kali 400, 10 kali 500. Ini 10 ini dapat dari sisanya ya, karena semua pekerja ada 100. Dibagi banyak pekerja 100, nanti ketemulah jawabnya 350.000 lah gaji yang dikeluarkan pimpinan pabrik per minggu rata-ratanya. Oke. Itu untuk data tunggal. Sekarang untuk data kelompok. Untuk menentukan rataan data kelompok ada 3 cara. Metode titik tengah, cara yang pertama pakai rumus X bar sama dengan sigma Fi kali Xi, di mana Fi frekuensi kelas Ki, Xi titik tengah kelas Ki dibagi dengan sigma F itu jumlah seluruh frekuensinya. Contohnya ini. Nah, data ini kita mau mencari rataannya dengan metode titik tengah. Berarti langkah pertama kita tentukan dulu titik tengah kelas. Titik tengah kelas pertama adalah 40 tambah 46 dibagi 2, berarti 43. Titik tengah kelas kedua 47 tambah 53 dibagi 2. Berarti 50 dan seterusnya. Kemudian kita kalikan frekuensi kali titik tengah. Kita kalikan 5 kali 43 dan seterusnya semua kita kalikan, baru kita cari jumlahnya.
Jumlahnya nanti 5.808. Nah, rataannya ini berarti adalah 5.805 dibagi jumlah seluruh frekuensi 100, jadi jawabnya 58,05. Itu kalau metode titik tengah. Langkah yang kedua atau cara yang kedua untuk menentukan mean adalah metode rataan sementara. Rumusnya ini X bar S ditambah sigma F kali D dibagi sigma F, di mana X bar S itu rataan sementara, D itu titik tengah dikurangi dengan rataan sementara, F itu frekuensi. Contohnya ini. Nah, jadi untuk metode rataan sementara kita lihat dulu, kita tentukan dulu rataan sementara itu di mana. Caranya kita lihat yang frekuensinya paling besar dan di tengah. Untuk soal ini frekuensi yang paling besar dan di tengah itu adalah kelas ketiga yang frekuensinya 42. Berarti kita ambillah 42 ini sebagai rataan sementaranya. Di mana titik tengahnya ini adalah titik tengah dari 40 kelas ketiga ini 57. Jadi 57 lah kita ambil sebagai rataan sementara. Ya. Kemudian kita tambahin kolom berikutnya itu adalah D. D itu tadi D ini adalah XI dikurang X bar S, berarti 43 dikurang 57. Jawabnya min 14. Berikutnya 50 kurang di 57 min 7 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi semuanya ini dikurangi dengan 57. Kemudian kita kalikan F kali D frekuensi dikali dengan D tadi. Ketemulah hasilnya. Ini setelah kita kalikan kita jumlahkan. Nah, berarti mencari rataannya ini pakai rataan sementara adalah X bar S rataan sementaranya tadi 57 ditambah jumlahnya ini semua dibagi 100. Ketemu jawabnya 58,05, sama seperti yang tadi jawabnya. Oke, itu pakai metode rataan sementara. Ada langkah yang ketiga pakai metode pengkodingan atau coding. Sebenarnya ini hampir mirip dengan rataan sementara, cuma ini kita pakai F kali C, tapi dikali lagi dengan interval. Nah, pakai rataan sementara, ada C di sininya, itu bedanya. Contohnya ini, soal yang tadi, biar kita lihat. Jadi kita coding dia, yang frekuensinya paling besar, kita coding dia 0 di situ. Yang frekuensinya paling besar itu kita coding 0. Nih, yang 42. Nah, kemudian ke atas min 1, min 2, kalau masih ada lagi min 3 dan seterusnya. Ke bawah 0 tadi positifnya 1, 2, 3, kalau masih ada lagi terus ke bawah. Nah, kemudian kita kalikan frekuensi kali coding. Kita kalikan 5 kali min 2, 18 kali min 1 dan seterusnya kita kalikan. Nah, ini kita jumlahkan hasil dari F kali C-nya 15. Dari atas sampai ke bawah ini kita jumlahkan hasilnya 15. Nah, berarti rataan sementaranya adalah 57. Dari mana 57 ini? X bar S-nya yang kita coding tadi 0 itu kan titik tengahnya ini 57. 54 tambah 60 dibagi 2, makanya ini 57. Itu. Ditambah 15 itu dari F kali C sigmanya. Dibagi 100, nah bedanya ini dikali 7 lagi, dikali intervalnya. 7 itu dapatnya dari 40 ke 47. Ini intervalnya 7 gitu. Nah, ketemu hasilnya sama dengan tadi 58,05. Dari ketiga cara itu semuanya sama jawabannya ya pasti. Sebenarnya dari ketiga cara ini yang paling mudah menurut Ibu adalah metode coding. Jadi tidak perlu memakai angka yang besar-besar. Oke. Kemudian data pemusatan yang kedua, nilai tengah atau median. Nilai tengah ini kita ambil dengan syarat datanya harus sudah berurut dulu dari terkecil ke terbesar. Gitu. Contohnya median untuk data tunggal, kita bagi untuk data ganjil dan data genap. Kalau data ganjil berarti mediannya itu adalah data ke N tambah 1 dibagi 2. Contohnya ini. Ini datanya ada 9. Berarti mediannya ini adalah data ke 9 tambah 1 dibagi 2, 10 bagi 2, data kelima. Tapi ingat datanya harus sudah diurutkan dulu. Ini datanya diurutkan, data kelima berarti 1 ini dia. Berarti mediannya adalah 5 yang biru ini. Coba kalau datanya genap. Untuk data genap
Berarti mediannya adalah setengah dari XN tambah 1 ditambah X, yang ini dia ya. Ini contohnya deh ini. Nah, ini datanya ini 20, frekuensinya ini 20 semua dijumlahkan. Berarti ini datanya genap. Mediannya ini adalah setengah dari, karena ini 20 berarti 20 dibagi 2, 10. Berarti data ke-10 ditambah dengan data ke-11-nya. Ya. Setengah dari data ke-10 ditambah data ke-11. Jadi kita lihat di sini, data ke-10 kan nilai 5 1, nilai 6 3, baru 4. Berarti data ke-10 adalah nilai 7. Data ke-11 juga nilai 7. Berarti setengah dari 7 tambah 7 dibagi 2, jawabnya 7. Makanya mediannya ini 7 gitu ya. Oke, sekarang bagaimana median data kelompok? Median data kelompok memakai rumus ini, di mana TB itu tepi bawah kelas median, N itu banyak data, Fmed itu frekuensi kelas median, FK jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, I interval. Contohnya ini deh. Nah, ini itu kita cari dulu, langkah pertamanya kita cari dulu kelas mediannya ada di mana. Kelas mediannya itu adalah data ke setengah dari banyak data, data ke 50. Berarti ini kelas mediannya. Kenapa ini kelas mediannya? Karena 5 tambah 18, 23. Ke sini 65. Berarti data ke-50 ada di kelas ketiga ini. Berarti mediannya ini adalah tepi bawah kelas median, ini 53,5 ditambah dengan setengah N, setengah dari 150 dikurang. 23 ini dapatnya dari mana? Jumlah semua frekuensi di atas kelas median. Nih, 18 tambah 5. 23 per frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median 42 dikali intervalnya 7. Dari situ dia. Oke, dihitung nanti jawabnya 58 lah kelas 58 lah nilai mediannya ini. Itu. Sekarang yang berikutnya modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul, yang paling banyak. Contoh untuk data tunggal, mana yang paling banyak dari di sini? Berarti yang paling banyak ya adalah angka 5 karena dia muncul 3 kali. Yang lain mah hanya 1 dan 2 kali. Contoh yang ini, kalau data tunggal berbobot, berarti ini nilai yang paling banyak itu nilai 7 dan 8 karena sama-sama 8 kali muncul. Berarti modusnya ya dua-duanya nilai. Yakni angka 7 dan angka 8 itu modusnya. Sekarang untuk modus data kelompok. Modus data kelompok rumusnya ini, di mana TP tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 dengan kelas sesudahnya. Contohnya ini ya. Kita mau mencari modusnya ini. Kita lihat dulu kelas modus. Kelas modus itu adalah yang frekuensi paling besar. Nah, ini kelas modusnya berarti. Kenapa? Karena frekuensinya paling besar. Kita masukin langsung. Berarti modusnya ini adalah tepi bawah kelas modus 53,5. Nah, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus ke atasnya, 42 dikurang 18. Ini D1 42 kurang 18, kalau D2 ke bawahnya 42 dikurang 27. Gitu, D1 ke atas, selisihnya kalau D2 ke bawah. Kemudian dikali intervalnya 7 gitu. Oke, berarti modusnya ini 57,8. Oke, sekarang contoh soal yang kedua, tetap modus tapi datanya sekarang dari histogram, modusnya dikasih tahu. Contohnya ini, modus dari histogram berikut adalah 62,5, maka tentukan nilai XX itu frekuensi kelas ketiga di histogram ini, gitu ya. Jadi, karena modusnya dikasih tahu 62,5 di kelas ini, berarti kelas inilah kelas modusnya. Jadi, kalau kita masukkan ke rumus yang tadi, 62,5 karena dikasih tahu modusnya, tepi bawahnya itu berarti tepi bawah kelas modus ini 60,5 ditambah dengan D-nya itu berarti X dikurang 14 itu D1, D2 nya X dikurang 12 ke bawah. Kemudian kalau ini kita kali 62,5 dikurang 60,5 jadi 2 sama dengan ini kita kalikan, kita kali silang ketemu nanti X nya 18. Berarti di sini X-nya ini adalah 18 supaya nilai modusnya ini 62,5. Oke, soal yang berikutnya ini dia. Ini OGIF mengenai data berat badan siswa kelas 12 di sebuah sekolah tertentu. Oke, untuk soal yang ini
Untuk soal yang ini, untuk OGIF ini, dari data ini kalian coba tentukan rata-rata berat badan siswa di sekolah ini dengan menjawab di kolom komentar. Oke, see you, sampai ketemu di video berikutnya.